Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Haji Ramsah selaku dosen mata kuliah kali ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok dan komunikasi informasi akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai isu metodologi dalam riset kelompok. Yang pertama mengenai kelompok natural versus kelompok ADHOC. Kelompok alami merupakan isu paling signifikan dalam penelitian kelompok di bidang kelompok kecil dan akuntansi perilaku. Yang kedua yaitu keanggotaan dan komposisi kelompok. Masalah pertama yang sering dihadapi para anggota adalah menemukan cukup peserta untuk proyek penelitian. Selebihnya saya serahkan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya, masalah kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Yang pertama itu ada kinerja kelompok kerja. Salah satu aspek menarik yaitu minat terhadap perbandingan kinerja antara kelompok yang kooperatif dan kelompok yang tidak kooperatif. Yang kedua ada kelompok hierarki dan proses tinjauan audit. Kinerja kelompok hierarki merupakan topik penelitian yang mendapat perhatian signifikan dalam komunitas akuntansi. Yang ketiga ada mengintegrasikan komputerisasi sistem dukungan kelompok. Ada pengakuan yang semakin meningkat bahwa dukungan komputer yang meningkat dapat meningkatkan interaksi dalam kelompok dengan memungkinkan anggota kelompok bekerja bersama secara simultan dan paralel. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya model-model komunikasi. Yang pertama model Laswell merancang model komunikasi pertama yaitu who, siapa, say what, mengatakan apa, in what channel, melalui saluran apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan akibat apa. Yang kedua model Shannon Weaver menciptakan paradigma matematika dan komunikatif dalam membaca klasik. Yang ketiga model SMCR Berlo mengungkapkan bahwa sistem sosial dan budaya sumber dan penerima serta sistem kode di mana pesan dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu adalah model Wechsler-Mechelen, di mana itu di sini model ini menggambarkan bagaimana individu dan organisasi memilih pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut diubah atau ditarik selama proses tersebut. Yang kelima itu ada model pemutusan komunikasi. Dalam model ini memiliki suatu tujuan sebagai pesan yang ingin disampaikan harus diungkapkan. Yang terakhir itu ada model Seller, di mana model Seller ini adalah sumber pesan atau pengirim mempunyai 4 peran. Yang pertama itu menyampaikan makna dari apa yang akan dikomunikasikan, menyandingkan makna ke dalam pesan, mengirimkan pesan, dan mengamatinya, serta bereaksi terhadap tanggapan penerima pesan. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, source atau sumber. Dua aspek mengenai sumber yang memengaruhi proses komunikasi yang dikomunikasikan adalah yang pertama, kredibilitas sumber, dan yang kedua, kesamaan antara sumber dan penerima. Yang kedua, pesan-pesan atau message. Barlow mengidentifikasi 5 elemen pesan yang harus diperhatikan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama, isi, kedua, organisasi atau struktur, ketiga, sandi, yang keempat, perlakuan, dan yang kelima, unsur dari pesan. Yang ketiga, saluran atau channel. Saluran komunikasi perlu diperhatikan yang pertama, dimensi perbedaan saluran komunikasi, dan yang kedua, dampak sosial media. Yang keempat, penerima atau receiver. Ada sumber harus mempertimbangkan konteks demografi dan budaya khalayak, sikap, pengetahuan, pola perilaku awal, serta sistem sosial atau lingkungan di mana masyarakat menggunakan informasi. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Adalah pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber sebagai tanggapan terhadap pesan yang diterima oleh penerima. Komentar memungkinkan pertukaran ide. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya terkait masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama yaitu penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Perempuan memanfaatkan percakapan untuk mengembangkan koneksi, sedangkan laki-laki untuk menonjolkan status. Kemudian yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Kebenaran politik dapat membatasi jangkauan bahasa yang digunakan dan meningkatkan kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi lintas budaya. Ada beberapa hambatan. Yang pertama hambatan karena variasi makna katanya. Kemudian yang kedua arti kata yang berbeda karena konotasinya berubah. Kemudian yang ketiga bahasa itu ada yang bersifat formal dan informal. Kemudian yang keempat adanya perbedaan persepsi. Dan yang terakhir komunikasi elektronik. Kehadiran teknologi elektronik menjadi penting karena tidak semua bentuk komunikasi organisasi dapat dilakukan secara tatap muka. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.